Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor stambuk A11120022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan latar belakang ilmu alamiah dasar dan juga alat pikir manusia. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dan latar belakang ilmu alamiah dasar. Pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau sering kita sebut sebagai ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mengkaji tentang alam semesta atau gejala-gejala yang terjadi di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Menurut Mas Kuri Jasin, ilmu alamiah adalah kegiatan untuk mengkaji dan mencari penemuan atau percobaan tentang gejala-gejala alam semesta yang nantinya bisa menghasilkan suatu konsep dan prinsip yang dapat mendorong manusia untuk melakukan kegiatan berulang-ulang. Dan ilmu alamiah dasar pun terbentuk untuk mengkaji konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dari ilmu alamiah tersebut. Selanjutnya, latar belakang ilmu alamiah dasar. Kita sebagai umat manusia pastinya tidak terlepas dari yang namanya ilmu alamiah dasar. Hubungannya ini yaitu terdapat pada saat kita masih dalam kandungan. Pada saat masih dalam kandungan, kita akan mendapatkan perawatan medis dari puskesmas atau dari bidan-bidan, di mana itu dilakukan saat posyandu. Dan setelah kita lahir, kita akan mendapatkan yang namanya vaksin untuk memperoleh kekebalan tubuh kita. Dan ketika kita sakit, kita akan mendapatkan obat dari dokter, yang dimana ilmu kedokteran itu merupakan salah satu bagian dari ilmu biologi. Dan apa yang kita gunakan selama ini seperti jam tangan, handphone itu merupakan hasil dari teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa kita memang tidak pernah terlepas, bahkan sehari-hari selalu berhubungan dengan yang namanya alam semesta dan teknologi. Selanjutnya, alam pikir manusia. Hakikat manusia. Di dalam diri manusia terdapat apa yang terdapat di dalam diri makhluk hidup lainnya yang bersifat khusus. Manusia berkembang, bertambah besar, makan, istirahat, melahirkan dan berkembang biak, menjaga dan dapat membela dirinya, merasakan kekurangan dan membutuhkan yang lain sehingga berupaya untuk memenuhinya. Manusia memiliki sebuah rasa kasih sayang dan cinta serta kebencian, yang mana hal tersebut menciptakan dorongan dalam diri manusia untuk melakukan penguasaan rasa cintanya itu dan memenuhi kebutuhannya sebagai akibat dari adanya potensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia senantiasa selalu berupaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hal ini pun dialami oleh makhluk hidup lainnya. Hanya saja, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya dalam hal kesempurnaan tata cara untuk memperoleh benda-benda pemuas kebutuhannya dan juga tata cara untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi, manusia ini dia selalu berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Misalnya kalau dia ingin membeli rumah, maka manusia ini akan selalu berusaha mencari modal untuk membeli rumah tersebut. Pengertian rasa ingin tahu manusia. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkaitan dengan pemikiran ingin tahu seperti pembelajaran alam dan sekitarnya melalui proses pengamatan. Jadi manusia ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Hal ini dapat dikatakan sebagai realisasi emosi atau perasaan kuat mengetahui sesuatu yang ditemuinya. Rasa ingin tahu seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jelas kiranya bahwa rasa ingin tahu itu tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, api, angin, dan sebagainya. Angin dan udara memang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, namun gerakannya itu bukan atas kehendaknya,
tetapi sekadar akibat dari pengaruh alamiah yang bersifat kekal. Jadi air bisa bergerak itu bukan karena airnya yang ingin bergerak, tapi ada alasan mengapa dia bergerak. Misalnya pada saat kita mengambil air, maka otomatis air tersebut akan bergerak. Dan angin juga seperti itu. Angin bergerak bukan atas kehendaknya, tetapi memang sifat alami dari angin tersebut. Yang namanya angin pasti bergerak. Selanjutnya, rasa ingin tahu manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu manusia, mereka sering mereka-reka jawabannya sendiri. Jadi karena selalu ingin tahu, manusia bahkan selalu mencari jawaban sendiri yang bisa memuaskan rasa keingintahuan mereka. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Adapun cara memperoleh sains semu atau pseudoscience antara lain dengan cara mitos. Jadi, banyak mitos yang berkembang di masyarakat dahulu yang merupakan hasil mereka-reka dari mereka. Maksudnya, mereka membuat sebuah mitos di mana mitos tersebut yang jawabannya hanyalah hasil dari pemikiran mereka untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Yang kedua, wahyu. Yang ketiga, otoritas dan tradisi. Yang keempat, prasangka. Dan yang kelima, intuisi. Keenam, penemuan kebetulan. Nah, penemuan kebetulan ini seperti halnya manusia tersebut tidak sengaja menemukan hal-hal yang kebetulan dapat mengobati rasa ingin tahu mereka. Yang ketujuh, cara coba dan ralat. Selanjutnya, perkembangan alam pikir manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari tingkat primitif sampai modern, manusia juga mengalami perkembangan. Jadi setiap abad atau bahkan setiap saat manusia itu selalu melakukan perubahan terhadap dirinya. Perubahan tersebut dapat berawal misalnya dari manusia yang dulunya tidak memakai baju atau hanya memakai sepotong kain, sekarang sudah menggunakan berbagai jenis pakaian. Terus manusia yang dulunya masih berpikiran dan masih berpegang teguh kepada mitos, sekarang lebih berpegang teguh kepada apa yang mereka pikirkan itu dan apa yang menjadi hasil dari pikiran mereka. Manusia juga berkembang dalam hal kebudayaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Menurut Van Persson, ada 3 bentuk alam pemikiran manusia. Ketiga alam pemikiran itu antara lain alam pikiran mitis, alam pikiran ontologis, dan alam pikiran fungsional. Tahap ontologis adalah tahap di mana manusia mulai menganalisis alam. Pada tahap ini, manusia mulai bertanya tentang dunia. Manusia yang tidak lagi ada di dalam lingkaran kekuasaan mitis, tetapi secara bebas ingin meneliti segala hal ihwal. Dalam tahap ini, manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dirasakan mengepung dirinya. Keadaan manusia dalam alam pikiran mitis masih terkungkung dalam lingkaran dunia, di mana dalam alam pemikiran mitis, manusia takut terhadap dunia dan merasa inferior berhadapan dengan dunia. Akan tetapi sebaliknya, dalam level ontologis, manusia keluar dari kungkungan dunia mitis. Ia berusaha mencari dan menemukan jawaban tentang ada. Manusia berusaha mencari pengertian tentang apa yang dialaminya. Ia merenung dan merefleksikan hidupnya berhadapan dengan dunia yang dialaminya. Manusia merenungkan tentang peristiwa-peristiwa, benda-benda dan seluruh aspek hidupnya, dan permenungan inilah tidak lain merupakan permenungan tentang ada itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.